Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi dalam kuliah online Tourism Geografi atau Geografi Pariwisata. Dan sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengenal bentang lahan dan potensinya untuk pariwisata. Kalau kita lihat dalam gambar ilustrasi ini ya teman-teman semua, ini kan ada gunung, kemudian ada perbukitan, ada sungai, ada pantai, ada laut. Nah, itu adalah contoh bentang lahan. Dan sekarang kita pada materi ini kita akan mengenal jenis-jenis bentang lahan, karakteristik bentang lahan, dan apa saja potensinya untuk pariwisata. Sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu yaitu tentang ilmu geomorfologi. Ilmu geomorfologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu geografi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada materi yang pertama lalu. Ilmu geomorfologi ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu geo yang artinya bumi, morfo yang artinya bentuk, dan juga logos yang artinya ilmu. Sehingga secara sederhana geomorfologi ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Dalam definisi lain yang lebih lengkap, geomorfologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai dengan sekarang. Itu pengertian dari geomorfologi. Selanjutnya kita kenal ada beberapa jenis bentuk permukaan bumi atau jenis bentang lahan. Ada 8 jenis bentang lahan, yaitu yang pertama bentuk lahan asal struktural, yang kedua bentuk lahan asal vulkanik, yang ketiga bentuk lahan asal denudasional, yang keempat bentuk lahan asal marin, yang kelima bentuk lahan asal fluvial, yang keenam bentuk lahan glasial, yang ketujuh bentuk lahan aeolian, dan yang terakhir adalah bentuk lahan karst. Ini adalah di antara jenis bentuk lahan atau jenis bentang lahan yang perlu kita kenali. Mungkin di antara 8 jenis ini mungkin sebagian besar sudah kita kenal di alam nyata ini, dan mungkin kita belum mengenal istilahnya sejauh ini. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural ini adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat adanya tenaga endogen yang mendorong lempeng samudra menunjam lempeng benua. Nah, jadi bentuk lahan struktural ini terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, pelipatan, dan juga penjasaran. Dan gaya tektonik ini bersifat konstruktif atau membangun. Ada juga gaya tektonik yang bersifat merusak, tapi kalau yang ini gayanya bersifat konstruktif atau membangun. Pada awalnya hampir semua bentuk lahan di muka bumi ini dibentuk oleh struktural, tenaga struktural ini. Jadi secara sederhana, tenaga endogen ini adalah tenaga yang dari dalam bumi yang mendorong lempeng samudra yang ada di dasar bumi itu, yang kemudian mendorong batu-batuan yang ada di dalam bumi ini untuk keluar ke permukaan, sehingga tanah di permukaan bumi itu menjadi bergelombang. Ada yang bergelombang lemah, ada yang bergelombang kuat, ada juga yang sampai membentuk perbukitan dan pegunungan. Itu namanya bentuk lahan struktural atau bentang lahan struktural. Kita lihat ilustrasi sederhana dari bentuk lahan struktural ini. Jadi yang di dalam bumi ini kan di dalam bumi ya, ini ada merah-merah ini bisa kita ilustrasikan sebagai tenaga endogen, di mana tenaga endogen ini mendorong lempeng-lempeng yang ada di bawah permukaan bumi dan juga batuan-batuan di dalam permukaan bumi, hingga kemudian mendorong tanah-tanah yang ada di permukaan bumi ini kemudian membentuk tanah-tanah yang bergelombang seperti ini. Ada tanah yang bergelombang lemah, ada tanah yang bergelombang kuat, ada juga yang berbentuk perbukitan, ada juga bahkan sampai dengan pegunungan. Dan inilah yang disebut dengan bentang lahan struktural atau bentuk lahan struktural. Ini kalau pernahkah teman-teman menjumpai bentuk lahan yang seperti ini? Pastinya sudah pernah ya. Kalau kita sering jalan-jalan di daerah pegunungan, perbukitan, pasti pernah menjumpai bentuk lahan yang seperti ini. Nah, ini foto yang nyata seperti ini. Pernahkah kita menjumpai di alam ada yang berbentuk seperti ini, bentang lahan seperti ini. Inilah yang disebut dengan bentuk lahan struktural. Jadi mungkin dulunya entah berapa ribu atau berapa juta tahun yang lalu, bisa jadi tanah di daerah sini ini tanahnya datar atau tanahnya rata. Kemudian karena terjadi proses dorongan tenaga endogen yang mendorong lempeng-lempeng di dasar bumi itu, atau juga mendorong batu-batuan yang ada di dalam bumi, sehingga kemudian tanah
menjadi bentuknya seperti ini, bergelombang seperti ini, di tanah yang bergelombang. Ini kan batu-batuan ini kalau kita lihat dari sampingnya. Jadi mungkin batu-batuan ini terdorong oleh tenaga endogen sehingga membentuk bentuk lahan yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan bentuk lahan atau bentang lahan struktural. Contoh yang lain banyak kita jumpai perbukitan seperti ini. Ini perbukitan itu banyak yang berbentuk lahan struktural. Meskipun tidak semua perbukitan itu bentuk lahan struktural, tapi sebagian diantaranya perbukitan itu adalah bentuk lahan struktural. Jadi bisa jadi ini tanah-tanah di sekitar sini ini dulu tanah rata, kemudian ada dorongan tenaga endogen dari dalam bumi sehingga kemudian membentuk bentuk lahan yang seperti ini, yang bergelombang seperti ini. Ada sekitar 4 contoh dari bentuk lahan struktural ini. Selanjutnya kita lihat apa saja potensi daya tarik wisata dari bentuk lahan struktural. Di beberapa tempat wisata itu banyak yang memanfaatkan bentuk lahan struktural ini sebagai tempat wisata. Di antaranya yang pertama di Parangkusumo, yaitu selain di sana ada pantai, di dekat pantai Parangkusumo itu ada sebuah bukit yang merupakan bentuk lahan asal struktural. Dengan adanya perbukitan struktural ini tentu saja menambah keindahan dari pantai Parangkusumo tersebut. Kalau cuma sekedar pantai itu kan banyak pantai-pantai, tapi kalau ada pantai ditambah dengan bukit-bukit seperti ini tentu menambah keindahan dari pantai tersebut dan menambah atraksi bagi para wisatawan, dan juga mungkin wisatawan akan lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Selain bermain di pantai, bisa juga naik ke atas bukit seperti ini. Selain pantai Parangkusumo, sebenarnya banyak juga pantai-pantai yang lain, terutama di Gunung Kidul itu seperti Pantai Wedi Ombo, Pantai Siung, itu juga ada perbukitan struktural di belakang pantainya itu. Itu adalah contoh bentuk lahan struktural. Ada juga yang namanya Gunung Sewu atau Pegunungan Sewu. Ini sebenarnya kalau disebut gunung kurang tepat ya. Lebih tepat kalau disebut bukit, perbukitan Sewu. Yang perbukitan Sewu atau Gunung Sewu ini membentang mulai dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai dengan Pacitan. Ini berupa perbukitan seperti ini yang sekarang merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark. Ini ada di Gunung Kidul, Pacitan, dan juga Wonogiri. Selanjutnya ada juga contoh yang lain, yaitu di Raja Ampat. Raja Ampat selain dikenal dengan wisata bawah lautnya yang terkenal dengan kekayaan bawah lautnya, juga terkenal akan bentuk lahan struktural yang ada di tengah laut dangkal seperti ini. Perbukitan struktural seperti ini. Nah, dengan adanya perbukitan struktural di laut dangkal di Raja Ampat itu tentu saja menambah keindahan dari Raja Ampat. Nah, jadi bentuk lahan struktural itu bisa ada di daratan seperti di Gunung Sewu ini, bisa berada di lautan seperti di Raja Ampat, bisa juga di antara daratan dan lautan seperti di Parangkusumo dan pantai-pantai lainnya. Oke, berikutnya yang kedua, kita mengenal tentang bentuk lahan asal vulkanik atau bentuk lahan gunung api. Kalau kita lihat sebuah gunung, misalnya Gunung Merapi, kalau kita lihat di pagi hari itu kan menyuguhkan pemandangan yang cukup indah ya, kalau kita lihat dari jauh. Tapi kalau kita lihat dari dekat, apalagi kalau kita tahu isinya, itu kurang lebih seperti ini. Bagian dalamnya itu banyak sekali terdapat magma-magma, api magma seperti ini. Dan ini adalah bagian-bagian dari gunung api. Untuk lebih detailnya di slide di gambar berikutnya. Ini setidaknya ada 15 bagian-bagian dari gunung api. Seperti kita lihat dari gambar ini, bagian yang nomor satu ini adalah dapur magma yang lokasinya jauh di dalam permukaan bumi. Kemudian yang nomor 2 ini adalah batuan dasar, ketiga ini pipa kawah, yang nomor 4 itu permukaan dasar, keempat retas atau sil, yang keenam pipa kawah sekunder, 7 lapisan batu gunung api, yang nomor 8 itu adalah sayap gunung api, yang nomor 9 ini adalah lapisan lava, yang nomor 10 ini adalah kepundan, yang nomor 11 ini adalah kerucut parasit gunung api, yang nomor 12 ini adalah aliran lava, nomor 13 ini adalah kawah, kemudian yang nomor 14 ini adalah bibir kawah, dan yang terakhir nomor 15 ini adalah abu gunung api. Abu gunung api ini bisa keluar saat letusan atau bisa dalam kondisi normal, seperti gunung api Merapi itu juga dalam kondisi normal selalu mengeluarkan abu vulkanik seperti ini. Ini adalah bagian dari gunung api. Dan sekarang kita lihat ini adalah
persebaran gunung api yang ada di seluruh Indonesia. Kita banyak sekali memiliki gunung api yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Jadi kita banyak sekali memiliki gunung api, tapi persebarannya ini tidak merata di seluruh bagian Indonesia. Seperti kita lihat dalam peta ini, di Kalimantan dan di Papua itu tidak ada warna tanda merah segitiga seperti ini, berarti tidak ada gunung api. Ini bukan berarti di sana tidak ada gunung ya. Seperti kita ketahui bahwa gunung yang paling tinggi di Indonesia itu kan adalah Gunung Jayawijaya yang lokasinya ada di Provinsi Papua. Tapi di sini itu tidak dikategorikan sebagai gunung api. Jadi gunung itu kan terdiri dari dua jenis, yaitu gunung api dan juga gunung tidak berapi. Kalau gunung api itu adalah gunung yang aktif yang bisa meletus sewaktu-waktu karena mengandung magma di dalamnya dan juga material lainnya. Sedangkan gunung tidak berapi itu adalah gunung yang tidak aktif, yang tidak bisa meletus. Nah, mungkin saja di Papua dan juga Kalimantan itu juga terdapat gunung, tapi bukan merupakan gunung yang aktif, bukan merupakan gunung api. Dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara mountain dan volcano. Kalau mountain itu untuk penyebutan gunung secara umum, sedangkan kalau volcano itu khusus untuk menyebut gunung api. Jadi ini yang berwarna merah ini, segitiga warna merah ini persebaran volcano atau persebaran gunung api di Indonesia. Dan sekali lagi saya ulangi, ini sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Kalau kita melihat banyaknya gunung yang kita miliki seperti ini, gunung api yang saya maksud, itu jangan hanya dilihat dari dampak negatifnya, jangan cuma dilihat dari bahayanya, jangan cuma dilihat dari letusannya. Memang itu berbahaya kalau ketika meletus, tapi kita harus juga melihat potensi pariwisatanya. Kita lihat betapa banyak di antara gunung-gunung ini yang sekarang sudah menjadi lokasi wisata yang mendatangkan banyak wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Apalagi di antaranya itu sudah menjadi bagian dari Geopark UNESCO seperti Geopark Batur atau Gunung Batur yang ada di Bali dan juga Gunung Rinjani, itu dua-duanya menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, jadi kalau kita kelola dengan baik gunung-gunung api yang di Indonesia ini, itu bisa menghasilkan wisatawan yang cukup banyak juga ini. Dan sekarang kita kenal tipe-tipe gunung api. Tipe gunung api itu bisa dibedakan, yang pertama berdasarkan lavanya, kedua berdasarkan tekanan gas dan juga kedalaman magma. Lava dari gunung api itu ada yang sifatnya encer. Kalau secara keseluruhan lava itu adalah cair, tapi ada yang cair itu bentuknya encer, ada yang kental, ada juga yang antara cair dan kental. Dan perbedaannya kalau lavanya itu cair, ketika meletus itu memencar ke seluruh bagian arah gunung ketika meletus. Sedangkan kalau bentuknya itu kental, itu hanya mengarah ke salah satu sisi gunung aja. Kemudian gunung juga bisa dibedakan berdasarkan tekanan gasnya. Tekanan gunung itu ada yang tekanan rendah, ada yang tekanannya sedang, ada yang tekanannya tinggi, ada yang sangat tinggi. Dan tekanan gas ini berpengaruh terhadap ketika gunung itu meletus. Semakin tinggi letusan gunung, semakin tinggi tekanan gas suatu gunung, ketika meletus itu material yang keluar itu akan terangkat ke atas seperti ini. Tapi kalau tekanan gasnya rendah, itu mungkin terangkat sedikit atau mungkin langsung dari atas gunung ini, dari puncak gunung langsung turun ke bawah, tidak terangkat sama sekali kalau tekanan gasnya rendah. Nah, itu tekanan gas bisa mempengaruhi letusan gunung. Kemudian gunung juga dibedakan berdasarkan kedalaman magma. Ada yang sangat dangkal, ada yang dalam, ada juga yang sangat dalam. Dan ketinggian gunung itu tidak berpengaruh terhadap kedalaman magma. Ada juga gunung yang itu sangat tinggi tapi magmanya tidak begitu dalam, itu bisa jadi. Ada juga yang gunung yang tidak begitu tinggi tapi magmanya dalam, itu bisa jadi juga. Dan sekarang kita lihat ini adalah tipe-tipe letusan gunung. Ketika gunung itu meletus, itu ada yang letusannya sangat tinggi sekali seperti yang nomor 1 ini, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah atau langsung turun ke bawah yang seperti yang nomor 4 ini. Nah, kalau kita lihat, kalau masih ingat Gunung Merapi, video Gunung Merapi yang saya bagikan minggu yang lalu itu tipe letusannya yang nomor 4 ini.
Jadi ketika meletus, Gunung Merapi materialnya itu langsung turun ke bawah secara umum. Memang pernah terangkat ke atas, tapi itu jarang terjadi. Tapi yang secara umum terjadi ketika meletus itu materialnya langsung turun ke bawah seperti ini. Itu dikarenakan tekanan gas dari Gunung Merapi itu rendah. Nah, kalau ditanya ini mana yang lebih berbahaya, yang letusannya tinggi ke atas atau langsung turun ke bawah? Jawabannya adalah dua-duanya sama-sama bahaya. Karena materialnya ini material bahaya ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, itu lebih berbahaya yang nomor 4 ini, yang langsung turun ke bawah. Kenapa? Karena kalau yang nomor 1 ini ketika material letusan itu terangkat ke atas, itu ketika turun itu bisa jadi materialnya sudah misalnya tidak begitu panas dan juga ini bisa berbagi bencana dengan yang lain. Misalkan letusannya itu ada di suatu kota. Nah itu kota yang di sekitar gunung ini bisa berbagi bencana dengan daerah lain, daerah-daerah di sekitarnya. Seperti halnya contohnya Gunung Kelut ketika meletus pada tahun 2014, itu kan Gunung Kelut ada di Jawa Timur, tapi itu dampak letusannya itu sampai ke Jogja, bahkan sampai ke Jawa Barat katanya tuh. Dan bahkan kalau di sekitar Gunung Kelut itu sendiri itu letusannya tidak begitu parah katanya, terutama debunya itu. Tapi kalau daerah lain seperti Jogja itu malah cukup parah ya, bahkan cukup mengganggu aktivitas ekonomi di Jogja selama beberapa hari itu. Nah, sedangkan kalau letusan langsung turun ke bawah seperti ini, itu yang merasakan bahayanya hanya penduduk yang ada di sekitar lereng gunung tersebut. Sedangkan orang yang lokasinya cukup jauh itu tidak merasakan bahayanya, mungkin hanya sedikit debu-debu seperti itu. Selanjutnya ini adalah material yang keluar ketika gunung meletus. Material gunung itu ada yang bentuknya berupa cairan, berupa benda padat, ada yang benda cair, ada juga yang benda gas. Kalau benda padat itu bisa dinamakan dengan eflata. Eflata itu ada yang namanya eflata alogen, ada juga eflata autogen. Kalau eflata alogen itu adalah berasal dari batu-batu di sekitar kawah yang terlempar ketika terjadi letusan. Kalau eflata autogen itu bisa juga disebut sebagai piroklastik atau piroklastika. Itu berasal dari magma yang keluar dan bentuknya padat. Jadi magma ketika masih dalam gunung itu namanya magma, tapi ketika sudah keluar ketika meletus itu bisa menjadi piroklastik kalau bentuknya padat, dan kalau bentuknya magma yang keluar itu berupa cairan itu namanya lava. Jadi lava ini merupakan salah satu material cair yang keluar ketika gunung meletus. Jadi lava itu merupakan magma yang meleleh di luar pada lereng gunung api. Kemudian material cair yang lain ketika gunung meletus itu ada juga yang namanya lahar panas. Lahar panas itu adalah campuran magma dan air sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Sedangkan lahar dingin itu terbentuk eflata porus atau bahan padat di puncak gunung ketika menjadi lumpur ketika turun hujan lebat dan mengalir pada lereng serta lembah. Bedanya lahar panas dengan lahar dingin ini, kalau lahar panas itu langsung turun ketika gunung itu meletus, sedangkan kalau lahar dingin itu turunnya tidak ketika terjadi letusan, tapi beberapa waktu kemudian. Contohnya ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 itu kan letusannya sekitar bulan Oktober, akhir Oktober itu ya. Sedangkan bencana atau bahaya lahar dingin itu terjadi sekitar 2 minggu kemudian ketika turun hujan lebat. Hujan itu membawa material lumpur atau material lahar dingin dari puncak Gunung Merapi melalui sungai-sungai yang bersumber dari Gunung Merapi. Itu bedanya lahar panas dengan lahar dingin. Kemudian ada juga material lain yang keluar, yaitu material gas. Nah ini material gas yang keluar ketika gunung meletus itu bisa berupa solvatar atau gas belerang, ada yang berbentuk uap air atau H2O, ada juga yang namanya gas asam arang atau CO2. Gas CO2 ini cukup berbahaya. Jadi meskipun kalau kita bernapas itu kan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, tapi ini beda dengan yang kita keluarkan. CO2 atau gas asam arang yang dikeluarkan gunung ketika meletus itu berbahaya dan sifatnya beracun. Kalau kita menghirup CO2 dari gunung ini itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan bisa menyebabkan kematian.
seperti halnya yang terjadi di Gunung Dieng ketika meletus pada tahun 1979. Itu telah membuat orang meninggal sekitar 149 penduduk di sekitar Gunung Dieng itu. Nah, jadi meskipun suatu gunung itu ketika meletus hanya mengeluarkan gas, itu jangan dikira nggak berbahaya, cukup berbahaya juga. Gas CO2 dan juga gas yang lain itu juga berbahaya kalau dihirup manusia. Selanjutnya ini adalah potensi daya tarik wisata dari sebuah gunung api. Gambar yang pertama ini adalah gambar lava yang membeku. Nah, jadi mungkin ketika setelah sebuah gunung berapi itu meletus dan beberapa waktu kemudian sudah dinyatakan aman, itu wisatawan boleh naik ke atas dan bisa melihat sisa-sisa letusan gunung seperti ini. Nah, ini lava yang masih merah ini boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang karena masih berbahaya, karena bisa jadi ini masih panas. Nah, ini malah menjadi lokasi wisata ketika gunung meletus. Kemudian ada juga ketika gunung itu meletus, apalagi kalau terjadi di malam hari itu kan menyuguhkan pemandangan yang cukup indah itu bagi orang yang tinggal agak jauh dari gunung. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya bencana itu kan relatif ya. Mungkin bagi orang yang tinggal di sekitar gunung, letusan gunung itu merupakan sebuah bencana, tapi orang yang tinggal agak jauh dari gunung itu malah menjadi tontonan yang menarik, seperti halnya yang terjadi di Gunung Agung Bali tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan malah menjadi tontonan yang menarik seperti gambar ini ya, malah menjadi lokasi foto-foto bersama atau foto selfie gitu. Itu salah satu contoh potensi daya tarik wisata dari letusan gunung. Dan kemudian selain itu, setelah sebuah gunung itu meletus, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, itu bisa menghasilkan beberapa bentukan lahan baru, seperti misalnya kaldera, danau kaldera, plato lava, geyser, dan juga kolam lumpur. Yang pertama, sumbat lava. Sumbat lava ini merupakan kenampakan yang terjadi ketika lava yang padat dalam pipa vulkanik yang padam menjadi massa yang resisten. Jadi ketika gunung itu meletus, itu kan nggak semua lava itu bisa keluar, ada juga beberapa lava yang tersumbat di bagian atas gunung, dan ketika beberapa waktu kemudian sumbat lava itu bisa keluar dan menghasilkan bentukan baru seperti ini. Ini contoh sumbat lava. Contohnya yang ada di Wyoming, Amerika Serikat, yang dinamakan dengan Menara Sekon. Kemudian ada juga yang namanya plato lava. Plato lava ini terjadi kalau lava yang keluar dari gunung itu sifatnya encer. Lama-lama lava yang encer itu bisa mengumpul pada suatu tempat dan membentuk bentukan baru seperti ini yang dinamakan dengan plato lava. Ada juga bentukan yang namanya kaldera dan juga danau. Kaldera itu merupakan sebuah cekungan besar yang diakibatkan oleh letusan sebuah gunung. Jadi kalau sebuah gunung itu meletus bisa membuat sebuah cekungan besar di sekitarnya. Seperti ini contohnya, ini adalah kaldera Tengger yang ada di Jawa Timur di dekat Gunung Bromo. Kalau di suatu kaldera itu misalnya terdapat sumber air di dalamnya ini atau di sekitarnya, atau misalkan menampung aliran sungai yang cukup banyak di dalam kaldera itu, lama-lama bisa membentuk sebuah danau. Di danau itu adalah kaldera yang terisi air, itu bedanya. Jadi bedanya kaldera dengan danau, kalau kaldera itu adalah cekungan besar yang diakibatkan letusan gunung yang tidak ada airnya, sedangkan kalau danau itu adalah kaldera yang terisi air. Seperti kalau Danau Toba itu yang saya contohkan ya, itu ketika terjadi letusan gunung zaman dulu, itu pada awalnya berbentuk sebuah kaldera, tapi lama-kelamaan mungkin karena banyak terdapat sumber air di sana, mungkin juga ada aliran sungai yang ada di dalam kaldera tersebut. Nah, itu lama-lama kalderanya berubah menjadi danau. Kemudian ada juga geyser dan mata air panas. Kalau mata air panas itu adalah mata air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geotermal, atau bisa juga diartikan mata air panas itu adalah mata air yang terpanasi oleh geotermal dari dalam permukaan gunung itu. Ada juga mata air panas itu yang
keluarnya memancar seperti ini, seperti air mancur. Nah, ini namanya geyser. Dan ketinggian geyser ini bisa tinggi sekali, bisa mencapai 70 meter ke atas ini. Seperti yang ada di kawasan Yellowstone, Amerika Serikat ini, yang adalah contoh geyser. Di geyser itu sama-sama mata air panas, tapi mata air panas yang memancar. Nah, selanjutnya kita perlu mengenali yang namanya gejala pravulkanik. Gejala pravulkanik ini adalah gejala yang muncul ketika gunung itu akan meletus, dan ini perlu diketahui terutama bagi penduduk yang tinggal di sekitar gunung dan bagi orang yang concern di gunung apian. Di gunung api ketika hendak meletus itu biasanya ada tanda-tanda atau gejala-gejala seperti ini. Di antaranya yang pertama, temperatur di sekitar kawah menjadi naik. Nah, biasanya kan di sekitar gunung itu kan suhunya dingin ya. Nah, kalau tiba-tiba suhu di sekitar gunung itu menjadi panas, nah itu bisa jadi pertanda bahwa gunung akan meletus. Karena panasnya itu bukan berasal dari panas matahari, bukan dari atas, tapi panas dari bawah, dari dalam perut gunung itu ya. Mungkin dari magma-magma yang bersiap untuk keluar itu yang menyebabkan kondisi di sekitar gunung menjadi panas. Kemudian tanda yang kedua, gejala yang kedua adalah banyak sumber air yang mengering. Nah, biasanya kan di sekitar gunung itu banyak terdapat sumber air. Nah, kalau tiba-tiba sumber airnya itu tidak mengeluarkan air lagi, itu bisa jadi mata airnya itu tersumbat oleh material-material gunung yang akan keluar. Kemudian yang ketiga, sering terjadi gempa atau yang disebut dengan gempa tremor. Gempa tremor itu adalah gempa yang mengiringi letusan sebuah gunung. Kemudian yang keempat, sering terdengar suara gemuruh di sekitar puncak gunung. Nah, ini jelas ya, kalau gunung akan meletus itu biasanya timbul suara-suara gemuruh di puncak gunung. Kemudian yang kelima, ini banyak binatang yang turun gunung atau berpindah tempat. Binatang-binatang yang biasanya tinggal di hutan-hutan di sekitar gunung itu malah turun ke bawah. Karena ternyata binatang-binatang tersebut lebih peka dan lebih bisa merasakan tanda-tanda gunung akan meletus. Lebih peka daripada manusia. Selanjutnya, bentuk lahan yang ketiga, yaitu bentuk lahan denudasional atau bentuk lahan lapukan. Denudasional ini berasal dari kata denudasi atau berasal dari kata nud dalam bahasa Inggris yang artinya telanjang, sehingga denudasi bisa diartikan sebagai proses penelanjangan permukaan bumi. Kenapa dinamakan penelanjangan? Karena mungkin bisa kita lihat contoh yang pertama, ini gambar yang pertama. Nah, ini bisa jadi ini kan daerah dataran tinggi ya, bisa jadi ini dulunya berupa perbukitan, tapi kemudian terjadi proses denudasi atau proses penelanjangan atau proses pelapukan, sehingga kemudian tanahnya menjadi rata seperti ini, baik yang di atas maupun yang di bawah ini. Jadi denudasi ini cenderung akan menurunkan bagian permukaan bumi yang positif hingga mencapai bentuk permukaan bumi yang hampir datar, membentuk dataran nyaris plain. Nah, mungkin kalau di Jawa itu saya jarang atau belum pernah melihat yang seperti ini. Tapi kalau di luar Jawa itu ada beberapa contohnya seperti ini yang ada di Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Ini adalah salah satu contoh bentuk lahan denudasional. Kalau kita lihat di sebelah kiri dan kanan ini hampir sama ya untuk bentuk lahan denudasional. Nah, bisa jadi di daerah ini kan dataran tinggi, di daerah perbukitan ya, bisa jadi dulunya ini merupakan sebuah perbukitan, tapi kemudian bagian atasnya mengalami proses pelapukan atau proses denudasi, sehingga kemudian bagian atas bentuknya rata atau datar seperti ini. Jadi jangan kaget misalkan suatu ketika bagian suka naik gunung, udah capek-capek naik gunung, udah ke atas nggak ketemu puncaknya, ternyata puncaknya rata atau datar seperti ini. Nah, bisa jadi daerah sana tuh pernah mengalami proses denudasi sehingga tanahnya menjadi datar bagian atasnya. Nah, ini kalau misalnya dijadikan lokasi wisata, itu banyak sekali kegiatan wisata yang bisa dimanfaatkan pada daerah seperti ini. Ada bentuk lahan denudasional seperti ini, misalnya olahraga para layang, kemudian bisa jadi seperti kendaraan yang melintas di atas ini, dan juga misalnya minimal ini dijadikan lokasi bumi perkemahan di atas ini.
itu juga bisa, atau minimal dibuat gazebo atau tempat duduk sehingga wisatawan yang naik ke atas ini bisa menikmati pemandangan di bawahnya. Itu di antara potensi daya tarik wisata dari bentuk lahan denodasional. Ini contoh yang lain. Ini adalah Lembah Harau yang terdapat di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan katanya Lembah Harau ini merupakan salah satu lembah terindah di Indonesia ini. Dan kalau yang di Lembah Harau itu yang ditonjolkan lembahnya. Lembah itu merupakan dataran rendah yang berada di antara dua dataran tinggi. Jadi misalkan ini bukit dan di tengah-tengahnya itu adalah lembah, atau bisa jadi di antara dua gunung, misalkan di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya itulah yang dinamakan dengan lembah. Ini masih Lembah Harau yang tadi itu, atau Harau Valley. Sekarang menjadi, kalau nggak salah sudah ditetapkan menjadi geopark gitu ya, geopark nasional di Lembah Harau. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi untuk minggu ini, untuk pekan ini, untuk di pertemuan 3 ini. Untuk bentang lahan yang lain atau jenis bentuk lahan yang lain akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.